Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, hari ini kita mencoba membahas satu tematik keseharian, yaitu minyak, lengis dalam bahasa Bali. Ya, Belakangan kita mendengar ada begitu banyak minyak yang diyakini memiliki khasiat bagi kehidupan kita sebagai manusia. Melalui sebuah prosesnya, ya, melalui proses doanya, kemudian minyak itu dilabelisasi sebagai obat penyembuh berbagai penyakit. Nah, kita coba akan membahas dengan narasumber ide bagus Made Baskara saking Gria Sunil Gunung Kawi Tampak Siring. Apakah di dalam tradisi Hindu di Bali kita mengenal minyak sebagai alat untuk menjaga kesehatan kita? Bisa enggak dijelaskan tentang minyak? Betul. Ya. Nah, jadi di dalam tradisi Hindu kita di Bali, terutama yang berhubungan dengan usada atau pengobatan tradisional, memang minyak itu adalah sebagai sarana penting sekali. Nah, ada beberapa teks lontar yang bisa kita jadikan rujukan. Nah, salah satunya adalah lontar usada lengis. Nah, usada lengis. Usada artinya lengis, usada minyak. Gitu, lengis. Usada lengis adalah usada metode pengobatan yang berbahan dasar minyak. Nah, di dalam usada Bali banyak sistem pengobatan yang dibuat berdasarkan bahan dasarnya. Ada usada toya ketika bahan dasar pengobatan bersumber dari air. Nah, kalau usada lengis tentunya semua bahan pengobatan itu terdiri dari minyak. Itu aja. Nah, menurut teks lontar usada lengis, nah minyak ini dapat digunakan sebagai bahan pengobatan karena keutamaan dari pohon kelapa itu. Nah, sebelumnya Tuh Haji juga sampun sempat membahas tentang keutamaan bungka dan sebagainya. Nah, di dalam teks usada lengis, buah kelapa ini memiliki kandungan kekuatan yang sangat luar biasa sekali yang bisa diolah menjadi obat Tuh Haji. Nah, metode pengobatan dapat dibagi menjadi 3 ketika menggunakan minyak. Yang pertama nika adalah dengan metode lisah namanya. Nah, lisah ini apabila minyak yang sudah diproses menjadi obat dioleskan. Nah, ini biasanya digunakan untuk urut, untuk menghaluskan kulit dan sebagainya Tuh Haji. Nah, yang kedua ada metode yang namanya tahap akene. Jadi tahap ini minyak itu diminum ditelan Tuh Haji. Nah, minyak yang ditelan. Nah, ini namanya tahap atau ditelan. Nah, banyak penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa minyak kelapa khususnya itu mengandung zat-zat yang sangat baik sekali untuk kesehatan Tuh Haji. Nah, beberapa jurnal ilmiah menyebut bahwa minyak itu minyak kelapa terutama bisa mengandung zat yang disebut antioksidan. Nah, antioksidan itu sangat bagus sekali untuk menetralisir racun-racun yang ada di dalam tubuh. Nah, yang kedua, minyak juga difungsikan kan sebagai antibakteri Tuh Haji. Nah, nike pun yang menyebabkan leluhur kita dari dulu menggunakan minyak sebagai obat luka Tuh Haji. Karena salah satu fungsi minyak menurut penelitian ilmiah nike adalah antibakterial Tuh Haji. Yang ketiga, minyak juga digunakan diteliti mampu sebagai antidepresan Tuh Haji. Untuk menenangkan pikiran Tuh Haji. Nah, maka dari itu di dalam usada buduh misalnya, nah minyak ini juga digunakan sebagai obat untuk gila Tuh Haji. Diminum. Nah, diminum atau digunakan untuk mengurut Tuh Haji. Nah, jadi dalam usada lengis itu dijelaskan ada 2 jenis minyak atau proses pembuatan obat berdasarkan lengis Tuh Haji. Yang pertama ada yang namanya minyak bajang. Minyak bajang. Bukan manusia saja. Bukan. Bajang, tapi minyak bajang. Nah, minyak bajang itu, bajang ini diartikan murni. Nah, minyak bajang ini adalah minyak yang bersumber dari proses yang tanpa pemanasan Tuh Haji. Atau sekarang dikenal juga dengan minyak VCO, Virgin Coconut Oil. Nah, jadi minyak yang dihasilkan dengan pengendapan.
Nah, dalam usada Bali ini disebut minyak bajang atau lengis bajang. Lengis bajang. Ya, jadi tidak melewati melalui proses proses. pemanasan. Ya. Jadi minyak bajang ini dapat digunakan untuk berbagai macam obat tuh Haji. Nah, jadi tanpa campuran. Ye. Jadi murni minyak. Ya. Ini yang biasanya digunakan ketika minyak itu digunakan sebagai tambahan yang langsung ditelan tuh Haji. Oh, Nah, iya, iya. biasanya secara ilmiah pun minyak VCO ini memiliki banyak manfaat tuh Haji. Ini sudah terbukti secara ilmiah Ya, Haji. ya. Nah, selanjutnya di dalam lontar usada lengis dijelaskan selain minyak bajang yang minyak yang diproses tanpa pemanasan. Ya. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya lengis campuran. Nah, minyak campuran ini adalah minyak yang dicampur satu dengan tumbuh-tumbuhan yang memiliki efek obat Iya. yang bersumber dari taru permana. Nah, yang kedua adalah minyak yang dicampurkan dengan berbagai organ-organ binatang yang memiliki efek obat tuh Haji. Oh, Nah, ini misalnya Napi. Nah, misalnya ada yang menggunakan kalau tumbuh-tumbuhan ada getah daun madori. Jadi getah daun madori ini bisa dicampur dengan minyak dan ini bisa menjadi sumber obat tuh Haji. Ya. Nah, ada juga dengan menggunakan organ binatang. Misalnya ada menggunakan darah ayam dan sebagainya dicampur dengan minyak, ini juga bisa digunakan untuk pengobatan tuh Ya. Haji. Luar biasa, ternyata minyak itu setidaknya ada dua yang tanpa melalui proses Betul. disebut dengan minyak bajang, dan ini secara akademis juga terbukti dapat sebagai media untuk menjadikan kita menjadi sehat. Ya. Yang kedua tentu melalui sebuah mekanisme campuran baik dengan binatang dan atau dengan tumbuh-tumbuhan, sehingga juga menghasilkan sebuah media yang dapat digunakan untuk obat. Lalu bagaimana ya Tuh Haji, sebuah minyak itu dapat difungsikan maksimal, optimal, menghasilkan sesuatu yang optimal? Apakah saya orang yang awam gitu menemukan minyak bajang, kemudian apakah saya bisa dengan saja mempinunas, dan di mana saya harus mempinunas kalau hal-hal seperti itu sehingga dia efektif? Ya. Ya, berusaha dulu. Nggih, Tuh Haji. Nggih, susah. Nah, jadi minyak usada atau usada lengis ini diproses dengan berbagai sarana. Nah, ada yang menggunakan 9 jenis kelapa. Nah, 9 jenis kelapa ini seperti bungka kelapa bulan, kelapa surya, kelapa mulung. Jadi minyak ini dicampur menjadi satu. Nah, pada proses membuat ini tentu ada doa, ada mantra, ada hari sarana. baik, ada sarana yang diperlukan. Nah, jadi ketika mencampur dengan bahan-bahan tertentu juga ada doa mantra yang digunakan. Nah, khusus untuk minyak bajang tuh Haji. Ya. Nah, ini menurut teks usada lengis tanpa mantra. Jadi tanpa mantra, cuman prosesnya memang harus benar-benar murni dia. Tanpa melalui proses pembakaran. Nah, kalau bisa cukup dibuat pada saat bulan purnama tuh Haji. Nggih. Nah, jadi minyak bajang itu ketika dibuat pada saat bulan purnama, nah nanti dia akan memiliki kandungan efek obat yang sangat mujarab sekali itu Haji. Nah, jadi salah satu cara untuk mengolah minyak bajang sebagai obat yang bisa dibuat oleh siapa saja adalah dengan mencampurkan dengan kunyit tuh Haji. Nah, ini bisa kita praktekkan di rumah tuh Haji. Ya, bisa. Sangat bisa. Kita orang awam juga bisa melakukan Sangat bisa, itu kan. Haji. Ya. Nah, jadi caranya kalau mau lebih praktis, minyak bajang itu sudah dijual di apotek-apotek tuh Haji, berbentuk VCO. VCO, Nah, berbentuk VCO, atau kalau mau kita membuat secara langsung bisa. Nah, jadi caranya adalah ketika kelapa yang sudah diparut itu, nah cukup diperes, dicampur santannya, dan santan ini diendapkan selama 1 hari. Nah, maka besoknya itu santan itu akan mengeluarkan minyak tuh Haji, tanpa proses pemanasan. Nah, minyak inilah yang diambil tuh Haji. Oh, itulah disebut minyak bajang. Nah, inilah minyak bajang. Nah, minyak bajang ini kemudian dicampurkan dengan parutan kunyit. Nah, parutan kunyit dicampurkan dengan minyak bajang, kemudian dibiarkan 1 hari.
Dan ini dibuat pada saat bulan purnama, Tuh Haji. Oh. Nah, besoknya minyak ini sudah bisa digunakan, Tuh Haji. Oh. Nah, jadi menurut Usada Lengis, campuran minyak bajang dan kunyit ini bisa digunakan untuk sahananing lare berbagai penyakit. Wah, ya Tuh Haji. Fungsinya Ya. itu. Misalnya begini, Tuh Haji kan menjelaskan proses yang begitu menurut kelompok tertentu terlalu panjang. Iya, betul, Ya. Tuh Haji. Ya. Beli CPO, Ya, beli CPO Ya. dicampurkan dengan kunyit, kunyit, didiamkan didiamkan sehari, sehari. cari hari baik. Pada saat mencampurkan nike sebaiknya bulan purnama. Purnama. Nah, setelah itu besoknya sudah bisa digunakan, Tuh Haji. Mengapa harus purnama, Tuh Haji? Ya. nggih. Ini mengapa Nah, harus purnama? jadi di dalam teks-teks sastra suci kita, Ya. nah, bulan purnama ini adalah bulan sebagai kekuatan yang mengandung kekuatan Sangyang Ketu, Tuh Haji. Sangyang Ketu ini adalah kekuatan yang bersifat memberi cahaya. Oh. Dan ini akan membuat Sangyang Amerta. Amerta itu daya hidup Ya. pada semua bentuk kehidupan itu maksimal pada saat purnama. Ah. Nah, makanya pada saat pembuatan minyak bajang dicampur kunyit itu diharapkan bulan purnama untuk memaksimalkan kekuatan Sangyang Amerta yang berada di minyak tersebut, Tuh Haji. Oh, jadi optimalisasi fungsi. Ya. Ya. Kenapa purnama? Karena itu diyakini akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Maksimal. Maksimal. Para pemirsa Yuda Triguna Channel, tentu sebagai bagian terakhir dari diskusi ini, saya menginginkan ada tips khusus enggak? Ya, Ada. yang Tuh aja bisa berikan kepada adik-adik kita yang milenial ini untuk bisa senantiasa mencintai minyak, memanfaatkan fungsi minyak secara optimal sebagai usada minyak. Betul. Durusan. Nah, khusus untuk minyak bajang, Tuh Haji, karena caranya sangat sederhana dan kalau mau bisa dibeli di apotek sangat Ya. mudah sekali. Nah, jadi minyak bajang ini dapat kita gunakan untuk melembutkan kulit, Tuh Haji. Nah, ini cukup dioleskan di bagian kulit yang kering, Ya. di wajah atau dimanapun. Ini cukup dioleskan saja. Nah, yang kedua ini juga bisa digunakan untuk menyuburkan rambut, Tuh Haji. Makanya zaman dulu Ya. minyak kelapa digunakan untuk mapun, Tuh Haji. Ya, Nah, ya, itu. ya. Nah, selanjutnya ketika minyak bajang itu sudah dicampur kunyit dan bertempatan dengan bulan purnama, ini bisa digunakan untuk pengobatan satu luka. Ya. Jadi ketika ada luka, daripada kita menggunakan bahan kimia yang kadang-kadang juga berefek negatif, Ya. terutama yang ada yang alergi, nah minyak bajang yang dicampur kunyit ini bisa dioleskan pada luka. Dan ini akan membuat luka kering seketika. Oh. Nah, dan minyak bajang ini juga bisa diminum, Tuh Haji, yang sudah dicampur kunyit. Nah, karena ini tanpa proses pemanasan, jadi minyak bajang ini sangat aman sekali untuk dikonsumsi, Tuh Haji. iya, Nggih. iya, iya. Itu. Saya kira kita telah mendapatkan manfaat praktis, sederhana, dan prosesnya cepat bagi kesehatan. Tentu saya boleh penasaran, apakah dalam usada minyak itu juga dapat difungsikan untuk hal-hal yang mistik? Tentu sekali, Tuh Haji. Makanya dalam usada lengis, minyak itu bukan hanya diterapkan dalam praktek usada, Ya. tetapi juga pada praktik-praktik magis. Ya. Nah, misalnya guna-guna pelet dan sebagainya. Nah, makanya ada istilah lengis colek, Tuh Haji. Oh, nah, ini di sana iya. datangnya. Nah, jadi bahan dasarnya juga dari minyak. Nah, ada bahan minyak tertentu yang dicampur dengan bahan-bahan tertentu Ya. yang memiliki daya guna magis. Yang tertentu jangan dijelaskan. Ya. Jangan dijelaskan lagi. Nanti semua bisa membuat minyak pelet. Nah itu. Nah inilah salah satu keutamaan dari minyak kelapa. Usada bisa dan dilibatkan dalam hal-hal yang bersifat magis. Nah terutama guna-guna juga bisa, Tuh Haji. Ya, saya kira begitu pemirsa Yuda Triguna Channel. Kita telah mendapatkan bahwa di dalam tradisi Hindu dikenal usada. Usada, kalau kita telusuri lebih jauh, kita mengenal usada toyo, usada minyak, dan usada minyak ini kita mengenal usada yang bersumber dari minyak bajang, ya, Murni. yang murni, ya, dan campuran. Semua itu pada dasarnya adalah
sebuah sarana yang tentu harus diwujudkan melalui proses. Prosesnya bisa menggunakan aribai, prosesnya juga memerlukan doa, prosesnya juga memerlukan sarana. Semoga dengan hal yang sederhana ini kita bisa setidaknya mengobati diri kita sendiri. Tentu lebih baik lagi kalau kita punya kompetensi bisa membantu mengobati orang lain melalui usada minyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.